Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Selvianti dengan NIM 2130207054 dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi genetik, gen, DNA, kromosom, dan sintesis protein. Pokok bahasan pertama yaitu 1. Gen yang mencakup ekspresi gen, 2. DNA yang mencakup struktur, sifat, dan fungsi DNA, 3. Kromosom yang mencakup struktur, sifat, bentuk, dan ukuran fungsi kromosom. Yang keempat, sintesis protein yang mencakup proses tahapan sintesis protein. Yang pertama, gen. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik acid DNA dan ribonukleik acid RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Jadi, gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi informasi genetik itu disalurkan ke keturunan masing-masing individu. Struktur, sifat, dan fungsi gen. Struktur, sifat, dan fungsi gen sebagai unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat hereditas organisme. Gen terdiri atas DNA yang terpintal oleh protein histon dan tersusun dalam satu deret secara linear dan beraturan di dalam lokus pada kromosom. Setiap kromosom memiliki ratusan lokus sehingga di dalam sel terdapat ribuan gen. Misalnya diperkirakan terdapat 26.000 hingga 40.000 gen pada tubuh manusia dengan 46 kromosom. Hal ini juga menyebabkan satu individu dapat memiliki ribuan sifat. Terdapat 3 macam komponen penyusun gen, yaitu sistron, komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida. Rekon, komponen yang lebih kecil dari gen terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Muton, komponen yang lebih besar dari rekon dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotid. Ada 2 hal yang menentukan tipe gen, yaitu sifat dan perannya. Ekspresi gen adalah proses di mana kode informasi yang ada pada gen diubah menjadi protein yang beroperasi hanya di dalam sel. Ekspresi gen terdiri atas 2 tahap, yaitu transkripsi, proses pembuatan salinan RN, translasi, proses sintesis polipeptida yang spesifik dan di dalam ribosom. Proses transkripsi DNA menjadi mRNA dan translasi mRNA menjadi sebuah polipeptida disebut dogma sentral atau sentral dogma. Unsur DNA dan RNA yaitu gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen yang terdiri dari purin, adenin dan guanin, dan primidin DNA atau urasil dan sitosin. Berikut adalah gambar basa nitrogen RNA dan basa nitrogen DNA. Struktur kimia DNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Jadi, DNA adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang, dan hidup. DNA terdiri dari 2 utas benang polinukleotida. Bentuknya pun seperti tangga yang berpilin atau disebut dengan double helix. Struktur DNA ini ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick dari foto sinar X. Berikut adalah gambar struktur kimia DNA. Struktur susunan DNA. Menurut Watson, Crick, Wilkins, dan Franklin, DNA terdiri atas 2 rantai yang tersusun nukleotida atau ikatan antara fosfat, gula, dan basa nitrogen. Perbesar struktur nukleotida molekul nukleotida berupa gula dan fosfat saling terikat memberikan bentuk 2 untai rantai panjang yang spiral yang disebut sebagai double helix pada DNA. Basa nitrogen melekat pada molekul gula fosfat sebagai tulang punggung dengan ikatan kovalen. Anggaplah DNA adalah sebuah tangga berpilin, pegangan dan rangka tangga tersebut terbuat dari gula fosfat, sedangkan basa nitrogen adalah anak tangganya. Studi DNA ungkap kepunahan megafauna mastodon Amerika. DNA terdiri atas molekul nukleotida yang mengandung gugus fosfat dan basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dilansir dari Life Science, rantai DNA sangat panjang sehingga harus digulung membentuk kromosom agar bisa masuk ke dalam sel. Manusia memiliki 23 pasang kromosom dalam inti sel yang menentukan pewarisan sifat. Struktur, sifat, dan fungsi kromosom.
Inti sel berisi struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom terbuat dari molekul yang disebut dengan DNA dan juga protein lain. Keduanya bergabung membentuk kromatin. Jumlah kromosom umumnya genap dan berpasangan. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom. Bentuk kromosom yang pertama ada metasentrik, yang merupakan kromosom yang sentromernya ada di tengah kromosom. Yang kedua submetasentrik, merupakan kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah. Yang ketiga, akrosentrik, merupakan kromosom yang sentromernya terletak di antara tengah dan ujung lengan. Yang keempat, telosentrik, merupakan kromosom yang sentromernya ada di ujung kromosom. Ukuran kromosom. Spesies yang berbeda memiliki ukuran kromosom yang berbeda. Pada umumnya, kromosom sel tumbuhan lebih besar dibanding kromosom sel hewan. Ukuran kromosom tersebut berhubungan dengan jumlah kromosom. Apabila jumlah kromosom sedikit, biasanya kromosom lebih panjang. Berdasarkan ukuran, jumlah, dan bentuk kromosom, maka kromosom sel somatis dapat disusun atau diatur secara standar. Hasil penyusunan ini disebut kariotip. Komponen kromosom terdapat 3 macam, yaitu sistron, komponen yang terdiri atas ratusan nukleotida, rekon, yang komponen yang lebih kecil dari gen dan terdiri atas 1 atau 2 pasang nukleotida. Gen regulator yang mengatur ekspresi gen struktural. Pada sel eukariot, gen terdiri dari domain regulasi, inisiasi, transkripsi, kemudian intron. Area kodikasi protein yang dapat ditranskripsi secara overlapping atau monoverlapping. Sebagai contoh, pada kode dengan 3 deret nukleotida. Proses tahapan sintesis protein. Definisi sintesis protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama atau paling utama, sedangkan kata sintesis berasal dari bahasa Yunani suntesis dari suntit tenai, yang berarti menjadikan. Jadi, sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA dan RNA seperti dikutip dari Biologi Dictionary. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil, sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida. Molekul DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein. Sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi 2 bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein. Proses perubahan molekul ini juga disebut dengan central dogma. Tujuan sintesis protein yaitu membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup, enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh. Kita membran hasil susunan protein eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Tapi perlu diingat, selain itu, proses sintesis protein yang dibentuk dalam tubuh sebagian protein lainnya harus diperoleh dari makanan bergizi. Kesimpulannya adalah gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik acid DNA dan ribonukleik acid RNA. DNA merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. Jadi DNA adalah pemberi instruksi yang dibutuhkan organisme untuk reproduksi, berkembang, dan hidup. Inti sel berisi struktur yang disebut dengan kromosom. Kromosom terbuat dari molekul yang disebut dengan DNA dan juga protein lain. Keduanya bergabung membentuk kromatin. Jumlah kromosom umumnya genap dan berpasangan. Manusia memiliki 23 pasang atau 46 kromosom. Baiklah, itulah dari saya. Saya ucapkan terima kasih.